Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak-Bapak dari Persekutuan Kaum Bapa Jemaat GPIB Arena. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah Pelkat PKB yang akan dilaksanakan secara live streaming. Dan pelayan firman pada malam hari ini akan dibawakan oleh Diaken Bapak Jeffrey Suparno. Sebelum kita memulai ibadah, mari sekalian saya undang semua kita berdiri, kita akan menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya, meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3. Suara mau ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ini kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala pernyataan Tuhan sepanjang hari ini. Saat ini kami dari Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Irena akan memulai ibadah yang akan dilaksanakan secara live streaming. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan ucapan yang baru, agar ibadah ini boleh berjalan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa untuk pelayan firman yang akan dibawakan oleh Diaken Bapak Jeffrey Suparno, kiranya Tuhan mengurapinya dengan kuasa-Mu. Sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita masuk dalam Mazmur pujian secara bergantian yang akan dari Mazmur 37 ayat yang 34 sampai dengan 40. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutlah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan, Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, Tetapi pendurhaka akan dibinaskan bersama-sama. dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meliputi mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam penyanyian firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 53 bait yang pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bahagia. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Selamat malam Bapak yang terkasih dalam persekutuan kaum Bapak yang berada di rumah. Kembali kita bertemu dalam ibadah malam hari ini. Saya berharap Bapak-Bapak tetap bersemangat untuk dalam ibadah walaupun dalam perjumpaan streaming. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di mana saat ini Tuhan kami boleh menghadap hadirat Engkau Yesus. Biarlah atas pimpinan yang daripada Engkau Tuhan, melalui ibadah malam hari ini, di mana kami persekutuan kaum Bapak akan membaca bagian firman-Mu Tuhan. Biarlah atas pertolongan yang daripada Engkau Yesus, apa yang akan kami baca maupun dengar Tuhan, biarlah kuasa Engkau ada untuk kami. Inilah kami ya Yesus umat-Mu, inilah kami persekutuan kaum Bapak Tuhan, biar Tuhan Engkau menjamah melawat kami. Terima kasih ya Yesus, amin. Saya undang Bapak-Bapak sekalian untuk bangkit berdiri, untuk kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, yang terambil dari Matius 27, ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul
sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, seperti yang tadi kita baca, bagian firman Tuhan dari Matius 27 ayat 27 hingga yang 31. Tema bacaan malam hari ini berjudul diolok dan direndahkan untuk kemuliaan. Penulis Matius 27 ayat 27 hingga yang 31 menceritakan tentang Yesus yang dicela, atau saat ini yang mungkin biasa kita dengar dengan bahasa dibully. Dalam bacaan ini terdapat 7 tahapan yang sangat detail diceritakan dibanding Injil Markus dan Yohanes. Tentu Matius bertujuan memperlihatkan bahwa melalui Yesus, nubuat para nabi dalam perjanjian lama telah terpenuhi. Dengan jalan ini, Matius memperlengkapi orang-orang Kristen untuk melakukan pembelaan terhadap orang-orang Yahudi yang menolak Yesus saat itu sebagai Mesias. Pasal 27 hingga ayat 31 merupakan kelanjutan dari keputusan Pilatus untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Yesus telah diserahkan kepada para tentara Romawi untuk disalibkan. Jika merujuk pada hukum Romawi yang dibuat oleh Senat Romawi di zaman Tiberius, seharusnya setelah dijatuhi hukuman mati, Yesus harus diberi waktu 10 hari lamanya untuk mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Tetapi hukum itu tidak berlaku bagi Yesus. Bahkan saat itu, serdadu-serdadu wali negeri segera membawa Yesus ke gedung pengadilan. Di gedung pengadilan atau rumah istana Pontius Pilatus, tempat di mana seharusnya orang-orang yang ditindas dilindungi, justru menjadi tempat terjadinya kebiadaban. Di hadapan Pontius Pilatus, Yesus diolok-olokkan. Memang Pontius Pilatus tidak memerintahkan, tapi dengan membiarkan hal ini terjadi secara langsung tidak langsung, ia ikut bertanggung jawab, bahkan ia harus dipersalahkan. Di sana para serdadu memanggil seluruh pasukan berkumpul, yaitu para tentara yang akan menggiring dan mengeksekusi pelaksanaan hukuman kepada Yesus. Ada seorang peneliti dan penulis teologi bernama William Barclay mengatakan bahwa para tentara yang membawa Yesus ke gedung pengadilan bukanlah orang-orang yang mengenal Yesus. Mereka datang dari berbagai tempat, dan karena itu mereka memuaskan diri dengan perbuatannya, dengan kelakar yang kasar dan menyiksanya dalam ketidaktahuan. Menurut seorang penafsir Perjanjian Baru, R. Atkinson, dalam buku Matthew, New Bible Commentary, kurang lebih ada 8 bagian penghinaan yang dilakukan terhadap Yesus. Sementara penulis Injil Matius melukiskan bagaimana Yesus mengalami siksaan yang berat, dan siksaan itu merupakan perpaduan antara penderitaan fisik dan mental yang sangat kejam. Pertama,
dari 8 yang digambarkan, mereka menanggalkan pakaiannya, bisa kita lihat pada ayat yang ke-28a, mereka menanggalkan pakaiannya atau menelanjanginya. Saat itu ia tidak berkata apapun ketika mereka menanggalkan pakaiannya, meskipun ia sangat-sangat dipermalukan. Tindakan melucuti pakaian Yesus di depan umum sungguh merupakan suatu penghinaan yang luar biasa. Melucuti jubah dan pakaian Yesus sehingga hanya meninggalkan pakaian dalam yang dikenakannya di depan mata bangsanya sendiri adalah suatu perlakuan yang amat memalukan. Bisa kita bayangkan kalau kita melihat seseorang yang kita kenal ditelanjangi atau dipermalukan. Melalui penghinaan di mana Yesus ditelanjangi, tentunya kita semua tahu itu adalah akibat dosa kita. Ia rela agar kita mengalami pemulihan, kita dipakaikan kembali dengan kebenaran dan dengan hal-hal baik yang berlimpah-limpah, tampil dengan keberanian, tidak seperti sebelum dosa kita yang begitu menjijikkan dan memalukan. Akibat dosa Yesus rela menanggung hinaan, cercaan, siksaan, dan penderitaan. Itu baru bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Yesus pada saat mengenakan atau dipakaikan jubah ungu pada ayat yang ke-28b, jubah ungu seperti yang dipakai oleh tentara Romawi, dipakaikannya jubah ungu untuk meniru yang biasa dipakai oleh para raja zaman itu dan para penguasa. Ini menjadi suatu pemandangan yang kontradiktif dengan penampilan Yesus sebagai seorang pesakitan saat itu, sehingga kesan penghinaan semakin terlihat nyata. Bagian ketiga, di mana mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Hal ini dilakukan untuk mengejek Yesus sebagai raja jadi-jadian. Pengenaan mahkota duri tidak hanya bermaksud mencercanya, tetapi juga menyakitinya dengan cara menancapkan mahkota duri tersebut di kepalanya, membuat sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Dan bagian keempat, mereka memberikan Yesus sebatang buluh di tangan kanannya dengan maksud ejekan, seakan-akan itu adalah tongkat kerajaannya terhadap kebesaran Yesus. Yang kelima, di mana mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai orang Yahudi," dengan mendandaninya seperti raja dengan maksud untuk mencemoohnya. Mereka lalu berpura-pura menghormatinya untuk maksud mengolok-olok kedaulatannya. Keenam, mereka meludahinya. Kita tahu perlakuan ini sudah terjadi sebelumnya, sewaktu Yesus berada di rumah imam besar. Kita dapat lihat di ayat yang ke-26 dan 27. Hal meludahi orang lain adalah sebuah penghinaan yang paling rendah. Bahkan saat ini hal itu pun masih sesuatu yang amat ini bagi orang ya, kalau diludahkan. Di kalangan orang Yahudi, jika seorang meludahi wajah anaknya, maka ia akan dikucilkan selama 7 hari. Yesus diludahi oleh para tentara, tetapi ia tidak berkata apa-apa, karena dia menanggung apa yang seharusnya kita terima. Saat itu Yesus bisa saja menghindari perlakuan keji itu dan membalasnya, namun ia tidak membalasnya. Karena kita tahu
Ketika ia menyelamatkan dirinya sendiri, berarti ia tidak menyelamatkan kita. Sehingga mungkin saat ini kita tidak ada dalam keselamatan. Yang ketujuh, mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Benda yang tadi mereka jadikan sebagai alat untuk melecehkan keagungan Yesus, kini mereka pakai untuk melampiaskan kekejamannya mereka dengan menyakiti dia, menyakiti Yesus. Besar kemungkinan mereka memukuli mahkota duri di kepalanya, supaya makin tertancap sehingga lukanya bertambah dalam. Sebab mereka semakin bersukacita saat melihat kesakitannya yang bertambah-tambah. Begitulah Yesus dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia menanggung semua penderitaan dan penghinaan ini, supaya dapat membeli kemuliaan, sukacita, dan kehidupan yang kekal bagi kita, umat yang dikasihi. Bagian yang ke-8, bagian yang terakhir. Mereka menanggalkan jubah ungu yang tadi dipakaikan dan mengenakan kembali pakaiannya. Di bagian terakhir sebelum mereka membawanya ke tempat penyalipan, sesudah mengolok-olok dan menyiksa dia semau-mau mereka. Mereka kemudian menanggalkan jubah itu daripadanya, untuk menandakan bahwa kini mereka melucuti segala wewenang seorang raja yang telah mereka berikan kepadanya sewaktu mereka memakaikan jubah itu pada tubuhnya. Lalu mereka mengenakan kembali pakaiannya kepadanya, karena jubah itu akan menjadi bagian para tentara yang akan menjalankan pelaksanaan hukuman. Mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Bisa kita bayangkan pada saat Yesus dibawa, sebagai korban sembelihan di atas mezbah, sesuatu yang kita bayangkan, kita gambarkan, sesuatu yang amat mengerikan. Bagaimana mereka menggiring dan menyeretnya sepanjang jalan. Dan mungkin bisa kita ikuti di ayat-ayat selanjutnya, Yesus masih terus diolok-olok dan dihina. Itulah 8 tahapan di mana Yesus diolok dan direndahkan kemuliaannya. Bagian pembacaan ini dengan yang tadi coba kita urai sama-sama, yang ada 8 bagian yang tadi kita sama-sama melihat penderitaan Yesus. Aplikasi apa yang saat ini kita bawa dalam kehidupan kita? Di sini ada 3 bagian yang coba saya sampaikan. Aplikasi pertama di mana hal pengadilan. Gedung pengadilan tempat Yesus diolok-olok seharusnya menjadi perlindungan bagi mereka yang disakiti dan dianiaya, tetapi sebaliknya menjadi tempat Yesus mengalami ketidakadilan. Matthew Henry, seorang teolog, mengatakan mereka yang mempunyai kekuasaan akan bertanggung jawab bukan hanya untuk kejahatan yang mereka lakukan atau tetapkan, tetapi juga untuk kejahatan yang tidak mereka cegah, padahal itu ada dalam kuasa mereka. Jadi untuk saat ini kita juga perlu mengingat, pada saat kita melihat ketidakadilan dan kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mengambil bagian apa-apa, kita berdiam diri, di situ juga ada suatu pertanggungjawaban kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah hal keadilan terdapat di gereja, di rumah, di lingkungan, atau tempat di mana kita bekerja? Apakah ada?
ketidaknyamanan dan ketidakadilan yang kita rasakan atau mungkin kita lakukan. Pastinya ya, hal seperti itu pernah kita jumpai, baik secara sadar kita yang membuat ketidaknyamanan dan ketidakadilan ataupun tidak. Seringkali kita berpura-pura tidak tahu. Ingat Pontius Pilatus, seseorang yang seharusnya bisa dan mampu, tapi dia tidak mengerjakan fungsinya, bahkan cenderung membiarkan Yesus diadili. Jadi, persekutuan kaum bapak yang dikasihi, jika jawaban pertanyaan tadi, ya, kita pernah bertindak atau melakukan ketidaknyamanan dan ketidakadilan, kiranya kita sadar. Karena sikap perbuatan yang semena-mena, semaunya, merasa berkuasa dan merasa paling benar, membuat kita tidak dapat melihat sesuatu yang baik, apa yang terjadi maupun apa yang dihadapi. Bahkan tanpa kita sadari, mungkin tindakan kita sudah melukai dan mungkin juga membawa penderitaan bagi orang lain. Apapun kita, baik sebagai seorang pelayan, kepala rumah tangga, majikan, atau pimpinan perusahaan, atau sebagai apapun, bahwa ketidaknyamanan dan ketidakadilan sungguh sesuatu yang dapat melukai secara langsung ataupun tidak. Jika jawabannya tidak, kiranya kita sebagai umat Tuhan, sebagai persekutuan kaum bapak, kiranya kita tetap dapat menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang disakiti dan dianiaya, mempunyai sikap yang tulus, berani, dan teguh, dapat melihat, menghadapi, dan menyelesaikan persoalan dengan baik, tidak mudah diprovokasi dengan keadaan yang semena-mena dan semaunya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat melukai, bahkan membawa penderitaan. Aplikasi yang kedua, kita tentunya sama-sama tahu ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Para tentara Romawi tidak begitu mengenal Yesus dan tidak memahami duduk persoalan yang sebenarnya, tetapi melakukannya karena desakan atau opini orang banyak atau publik. Bagaimana dengan keputusan-keputusan kita, pernyataan-pernyataan kita? Apakah kita melakukan sesuatu atau mengambil keputusan terhadap masalah tertentu karena tekanan massa? Atau pengaruh orang-orang yang berkuasa, atau kita cukup memahami tentang orang itu, atau sesuatu ketidakenakan, atau masalah apapun yang dihadapi, ataukah hanya informasi sepihak atau sekedar memuaskan keinginan orang banyak? Jangan kita tempatkan diri kita karena kita mengenal orang itu, sehingga jika orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik, kita menjadi tidak enak. Atau karena itu pimpinan kita, atasan kita, atau orang yang punya berkuasa. Kekuatan massa seringkali dipakai memang untuk mempengaruhi opini publik, karena pengaruhnya yang sangat terasa. Kekuatan-kekuatan itu dapat berwujud dalam berbagai cara. Saat ini dunia digital, tanpa pertemuan melalui dunia digital, ia dapat bisa langsung mengakses, bisa langsung mempengaruhi.
Mungkin saja melalui media massa, media publik, TV, medsos. Mungkin saja kita tidak begitu mengenal seseorang dengan baik atau persoalan tertentu, tetapi karena pengaruh massa dan ketidaktahuan, sehingga kita terseret atau ikut arus untuk ambil bahagian, seolah-olah kita sangat paham, seolah-olah kita sangat tahu. Waspadalah jemaat. Kalau kita ada dalam situasi dan kondisi seperti itu, sadari, cermati, ketahui dengan pasti apa sebenarnya yang sedang terjadi, apa sebenarnya yang kita hadapi. Dengan begitu kita dapat berpikir, bersikap, dan bertindak dengan tepat dan benar. Bagian ketiga aplikasi yang sampaikan, di mana Yesus mengambil bagian dalam penderitaan manusia secara luar biasa, bukan dengan cara melawan penderitaan itu, tetapi ia mengidentifikasikan diri sebagai seorang yang paling hina, rela diolok-olok sampai kehilangan harga diri ada pada titik yang sangat rendah, tetapi ia tetap bersolidaritas bersama manusia dan berjalan bersama-sama. Melampaui penghinaan itu, bagaimana sikap kita jika kita menghadapi penderitaan karena kita dihina atau difitnah? Bagaimana kita mendampingi mereka yang mengalami penderitaan karena difitnah atau direndahkan? Kalau kita ulang pertanyaan tadi, kita tanya pada diri kita, jujur tentunya bukan sesuatu yang mudah. Namun juga tidak sulit jika kita hidup di dalam kasih dan kuasa-Nya. Karena kita akan dihiburkan, dimampukan, dikuatkan seberat apapun penderitaan yang kita hadapi. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Persekutuan kaum Bapak dan semua umat Tuhan yang dikasihi, sebentar lagi kita akan memasuki Jumat Agung dan merayakan kemenangan. Besok tanggal 2 kita akan mengingat dan mendalami kembali keagungan Yesus Kristus yang rela berkorban, disalibkan, dan mati untuk kita semua. Yohanes 15 ayat 13, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah bukti nyata kasih Tuhan bagi kita yang tidak dapat kita ingkari. Tidak ada seorang pun di antara kita dapat mengatakan, 'Aku tidak dikasihi.'" Kiranya melalui firman Tuhan malam ini, kiranya kita boleh diingatkan kembali karya keselamatan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Kiranya Bapak-bapak di tengah kondisi saat ini, kiranya kita tetap kuat untuk tetap bertekun, untuk kita tetap berdoa, untuk kita saling menopang. Apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa melalui penderitaan yang Yesus telah lakukan, bahkan kematian, biarlah kita boleh tetap dimenangkan dalam segala situasi kondisi apapun. Kita boleh tetap dipelihara dalam segala hal apapun. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita sekalian. Amin.
Kita akan merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan mengangkat pujian Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan, hingga akhirnya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan, hingga harinya kelak. Jemaat sekalian, persekutuan Kaum-Bapa yang berada di rumah, mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih ya Yesus, di mana kami boleh sama-sama Tuhan membaca firman-Mu Tuhan, sama-sama Tuhan untuk kami diingatkan kembali melalui pembacaan Matius ini Tuhan, di mana penderitaan Engkau untuk kami, hingga Engkau harus disalibkan dan mati dan bangkit bagi kami. Biarlah Tuhan, kami ingin Tuhan menjadi umat-Mu Yesus, umat yang saat ini menjadi umat yang hidup karena Engkau telah hidup bagi kami, karena Engkau telah mati bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi umat yang senantiasa Tuhan hidup di dalam kasih yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh tetap teguh dalam segala sesuatu yang kami hadapi, dalam setiap tantangan, pergumulan apapun itu ya Yesus. Kiranya Tuhan pelihara kami Tuhan, karena kami Tuhan umat-Mu yang lemah Tuhan. Hanya kepada Engkau saja Tuhan, semua itu kami boleh dibenarkan, semua itu kami boleh dimenangkan. Jangan Kau biarkan Tuhan dengan kondisi-kondisi, situasi yang kami hadapi, yang seringkali tidak membuat kami sadar, kami terbawa, terseret, sehingga kami ada dalam kondisi yang tidak Engkau benarkan. Kondisi di mana kami melakukan segala hal ketidakadilan, kondisi di mana kami melakukan segala hal yang tidak Kau benarkan, bahkan kami mungkin juga Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti, baik secara langsung maupun tidak. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan melalui ibadah persekutuan Kaum-Bapa. Biarlah Tuhan kami ingin Tuhan firman yang telah kami dapat ini Tuhan, di mana kami sebagai Kaum-Bapa Tuhan di tengah keberadaan kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai pribadi Tuhan di tengah masyarakat, kiranya kami boleh menjadi pribadi yang teguh, pribadi yang kokoh, pribadi yang pintar melihat segala sesuatu. Berikan kami hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh dapat Tuhan tetap Tuhan terjaga. Bahkan Tuhan kami boleh tetap menjadi pribadi yang menjadi solusi, pribadi yang boleh menjadi panutan, teladan Tuhan, baik di tengah keberadaan kami
di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah pelayanan, di tengah jemaat, di tengah pekerjaan, dimanapun Yesus. Jadikan kami pribadi yang menyenangkan Engkau, jadikan kami pribadi yang boleh senantiasa Tuhan, segala apa yang kami lakukan, kami perbuat, nama Engkau boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Yesus, ya Tuhan, di tengah keberadaan persekutuan, di tengah jemaat GPB Irene ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memelihara dalam kebersamaan keberadaan pelayanan yang kami jalankan Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah kondisi pandemi saat ini, di mana kami hingga saat ini belum dapat berkumpul dalam ibadah secara full, namun kami percaya Tuhan bahwa saat ini Tuhan Engkau menjamah melawat kami di rumah kami masing-masing Tuhan, dengan segala keberadaan kami, bahkan apa yang kami khawatirkan, kami takutkan di tengah kondisi saat ini, Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan Engkau juga tidak membiarkan kami dilemahkan Tuhan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah keberadaan kami Tuhan, jemaat-Mu, GPB Irene Tuhan, maupun jemaat-Mu di muka bumi Tuhan, biarlah kami boleh tetap menjadi umat yang senantiasa tekun dan taat Tuhan, di dalam segala panggilan kami, di dalam segala hal Tuhan yang Kau inginkan untuk kami perbuat. Ya Yesus, biarlah kepada Engkau saja Tuhan, Engkau memelihara dalam keberadaan kami, memelihara dalam segala fungsi, tugas dan tanggung jawab kami, bahkan Engkau tidak membiarkan kami lalai dalam setiap fungsi, tugas, tanggung jawab kami, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pelayan, sebagai pribadi yang ada di tengah lingkungan. Kiranya kami boleh tetap memberikan yang terbaik Tuhan. Ya Yesus, kepada Engkau saja Tuhan, kiranya Tuhan kami serahkan keberadaan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan yang saat ini ada dalam seruan doa Tuhan, mereka-mereka yang ada dalam penderitaan, mereka-mereka yang ada dalam kesakitan, bahkan mereka-mereka Tuhan yang ada dalam kedukaan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah melawat mereka Tuhan, Engkau menghiburkan mereka, bahkan Engkau memberikan mereka kekuatan Yesus, sehingga biarlah Tuhan melalui seruan doa Tuhan yang kami naikkan, seruan doa yang umat-Mu naikkan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau melawat setiap pribadi, setiap jiwa Tuhan yang saat ini Tuhan membutuhkan Engkau Yesus. Ya Tuhan, kepada Engkau saja Tuhan kami serahkan, kami alaskan doa ini Tuhan, yang mando ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam pengucapan syukur, ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi makan, pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan naikkan pujian, nyanyian Kidung Jemaat 294, bait yang pertama dan sampai kelima. Beribu lidah patutlah. Patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung
Mari kita doa dengan doa persembahan. Bapa, terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih atas setiap napas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami selalu memberikan apa yang kami miliki demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati pemberian kami agar dapat digunakan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus, sumber segala berkat dan anugerah-Mu. Kami berdoa, amin. Jemaat terkasih, persekutuan kaum Bapa, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menerima berkat, kita angkat pujian Kidung Jemaat 326 ayat pertama dan kedua, pujian malam kunyanyikan. Pujian malam ku nyanyikan syukur ya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang hidup apa yang menandingi sayangmu. Tak putusku Kau pelihara, Kau sumber rahmat bagiku. Dengan setia Kau menjaga, mengasuh dan membimbingku. Engkau sertaku tiap saat pun dalam susah dan geluh. Sekarang tiba malam hari, tubuhku melepas lelah. Telah Kau tolong dari pagi, syukurku Tuhan terimalah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai,